Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat sehat walafiat sehingga kita selalu diberikan karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Joni selaku dosen pengampu dari mata kuliah Typing Tutor. Untuk memenuhi tugas UTS saya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori typing tutor atau mengetik 10 jari. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Merina Kurniasari dari Prodi Akuntansi, kelas Reguler Pres. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Typing tutor atau mengetik 10 jari itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Yang kedua, teori tentang penempatan jari pada tools basis saat mengetik. Yang ketiga, teori menulis fungsi rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Dan yang terakhir adalah aplikasi rapid typing dan typing master. Yang pertama ada fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Mesin ketik atau yang biasa disebut dengan mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya kertas. Dari awal penemuannya sebelum tahun 1870 sampai pada abad ke-20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan bekerja di kantor. Sejak saat itu, mesin ketik telah menjadi bagian dari bisnis perusahaan dan menjadi produk komersial di seluruh dunia. Walaupun masih populer dengan berbagai profesi, seperti penulis, mesin ketik fungsinya telah teralihkan dengan kehadiran mesin lain pada akhir dasawarsa tahun 1980-an. Mesin pengolahan kata dan komputer pribadi atau personal komputer telah menggantikan fungsi mesin ketik di beberapa negara di dunia bagian barat. Walaupun demikian, mesin ketik masih digunakan di beberapa negara tertentu di dunia hingga saat ini. Nah, di sini ada 3 jenis mesin ketik. Yang pertama mesin ketik manual, yang kedua mesin ketik elektronik, dan yang ketiga mesin ketik komputer. Mesin ketik manual pada umumnya sebuah mesin ketik digunakan untuk membuat surat resmi atau membuat surat pernyataan serta berkas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua ada mesin ketik elektronik. Mesin ketik elektronik atau electronic typewriter adalah mesin ketik yang bekerja secara elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga atau power source dari baterai atau AC adaptor. Mesin ketik komputer. Mesin ketik komputer adalah sebuah alat masukan yang berfungsi untuk mengetik dan menjalankan berbagai instruksi ke dalam komputer atau laptop. Nah, di sini ada jenis-jenis tombol pada keyboard. Yang pertama ada tombol ketik. Tombol ketik merupakan satu rangkaian yang terdapat pada laptop yang berisi huruf, angka, serta tanda baca. Sebenarnya ada 2 jenis susunan huruf pada alat ketik yang sering digunakan, adalah QWERTY dan yang jarang digunakan adalah Dvorak. Yang kedua ada numeric keyboard atau adalah bagian khusus yang berisi angka dan berfungsi memasukkan data berupa angka atau operasi perhitungan. Penyusunan struktur angkanya pada keyboard disusun menyerupai kalkulator dan alat hitungnya. Yang ketiga ada tombol fungsi. Tombol fungsi ini berfungsi perintah khusus yang ditambahkan pada operasi sistem maupun aplikasi. Nah, yang keempat ada tombol control. Tombol ini merupakan tombol untuk mengontrol kursor dan layar. Tombol ini antara lain page up, page down, tombol ketik, tombol numeric, home, delete, apps, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori tentang penempatan jari pada tools basis saat mengetik. Dalam bahasa Inggris, mengetik 10 jari disebut juga dengan istilah touch typing. Artinya mengetik tanpa menggunakan indera penglihatan. Untuk mencari touch keyboard yang diinginkan secara spesifik, pengetik atau disebut juga dengan typist mengetahui lokasi touch keyboard lewat memori otot atau muscle memory. Tapi ternyata ada beberapa tips yang dapat kita terapkan agar kemampuan mengetik 10 jari kita makin terasa. Nah, apa saja sih tipsnya? Yang pertama, posisikan jari dengan tepat. Yang kedua,
perhatikan posisi duduk. Dan yang ketiga, praktik secara berkala. Sini saya akan menjelaskan tentang posisikan jari secara tepat. Ada bagian kanan dan bagian kiri. Pada lengan bagian kanan, jari kelingking itu menempati huruf A, Q, Z, dan angka 1, tombol shift, tab, dan caps lock. Sedangkan jari manis ada huruf W, S, X, dan angka 2. Jari tengah terdiri dari E, D, C, dan angka 3. Jari telunjuk terdiri dari R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Sedangkan jempol untuk tombol speech dan alt. Nah, sedangkan yang di bagian kanan untuk jari telunjuk itu terdapat huruf Y, U, H, J, B, N, M, dan angka 6 serta 7. Jari tengah I, K, tanda koma, dan angka 8. Jari manis huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Kelingking huruf P, tanda titik koma, dan tanda miring. Sedangkan jempol masih sama, tombol space dan alt. Nah, yang kedua di sini ada perhatikan posisi duduk. Saat mengetik, usahakan bahwa punggung berada pada posisi paling santai namun tidak membungkuk. Begitu pula dengan posisi kepala yang jangan terlalu dekat dengan layar komputer, setidaknya mata pada jarak 50-60 cm. Nah, posisi paha horizontal sejajar dengan lantai, sedangkan telapak kaki menapak pada lantai. Jangan sampai kaki dalam posisi menggantung karena akan membuat cepat lelah. Selain itu, lakukan pula pengobahan posisi duduk secara berkala. Yang terakhir di sini ada praktik secara berkala. Salah satu hal terpenting setelah mengetahui teori cara mengetik 10 jari adalah dengan mempraktekkannya secara rutin. Saat ini bahkan tersedia berbagai situs yang menyediakan cara mengetik 10 jari seperti typeonline.co.uk, typing tutor, online typing.com, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Menulis fungsi rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi CTRL plus C atau Ctrl L plus C, plus E. Berikut adalah cara membuat perataan teks menjadi rata tengah pada Word. Yang pertama, blok teks atau paragraf yang ingin dibuat menjadi rata tengah. Yang kedua, klik pada menu Home. Yang ketiga, klik Center pada grup pengaturan paragraf. Kita juga bisa menggunakan tombol cepat Ctrl E pada keyboard atau membuat teks rata tengah. Nah, di sini ada menulis fungsi cetak miring. Huruf cetak miring atau yang biasa disebut dengan italik adalah huruf yang letaknya miring. Berikut ini fungsi huruf cetak miring menurut PUIBE yang dulu bernama EYD. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah bahasa dan sastra, buku negara Kartagama, karangan Prapanca, surat kabar, pikiran rakyat. Yang kedua, huruf miring dan cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya huruf pertama kata abjad adalah A. Dia buka penipu tapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulis huruf kapital. Yang ketiga, ada huruf milim dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama istilah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostama. Politik David et Impera, perenam rajalela di negeri ini. Weltan Sahung antara lain diterjemahkan menjadi pandangan dunia. Nah, di sini ada fungsi garis bawah.
Garis bawah atau underline yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat. Menurut KBBI, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan, huruf, kata, kalimat, dan sebagainya. Untuk menyatakan bahwa kata, kalimat, dan sebagainya yang diberi garis itu penting. Fungsi garis bawah tidak dijelaskan secara khusus dalam PUIBE, namun ada dalam keterangan fungsi huruf tebal dan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Nah, di sini ada aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Aplikasi Rapid Typing adalah sebuah program yang ditunjukkan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik. Karena hal tersebut sangatlah penting. Anda akan menghemat banyak sekali waktu jika Anda tahu cara mengetik. Rapid Typing memiliki antarmuka yang sederhana namun indah dan tak mudah digunakan. Rapid Typing adalah keyboard trainer yang mudah digunakan dan akan membantu meningkatkan kecepatan mengetik Anda dan mengurangi kejadian typo. Rapid Typing disusun dengan materi yang mengatur dan bervariasi sesuai level. Aplikasi ini dapat digunakan untuk guru yang sedang mengajari muridnya dan juga cocok untuk digunakan secara pribadi, misalnya ketika berlatih di rumah. Nah, yang terakhir ada aplikasi Typing Master. Program Typing Master memiliki banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk belajar pengetikan, seperti menu staging. Pada aplikasi staging, terdapat beberapa menu yang dapat digunakan untuk belajar mengetik 10 jari, mulai dari latihan pengetikan pada tuts basis hingga keseluruhan tuts yang ada pada keyboard dengan beberapa tingkatan yang dapat digunakan dengan membuka beberapa menu listen. Program Typing Master juga memiliki menu game yang dapat digunakan untuk melatih belajar mengetik, sehingga mahasiswa diharapkan ketika belajar tidak merasa bosan dengan program pengetikan saja. Selain itu, untuk mengukur kecepatan dalam pengetikan program Typing Master juga dapat membuka menu setting yang berguna untuk mengatur kecepatan dan akurasi dalam pengetikan. Selanjutnya adalah menu Typing Speed yang biasa digunakan untuk mahasiswa pada semester 5 jurusan administrasi bisnis. Program Typing Speed ini digunakan untuk melatih kecepatan dan ketepatan mengetik mahasiswa sehingga dapat mencapai kecepatan 60 sampai 65 kata per menit dengan akurasi 98%. Pada menu Typing Speed terdapat 24 macam naskah teks kecepatan, termasuk 2 diantaranya adalah kecepatan dalam mengetik angka atau numeric. Durasi waktu yang digunakan dalam Typing Speed juga dapat diatur mulai dari 2 menit, 10 menit, 10 menit, dan 2 menit, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya, mengetik merupakan kegiatan mencatat yang dilakukan dengan bantuan papan ketik. Mengetik bisa dilakukan dengan mesin tik atau dengan keyboard pada komputer. Mengetik pada komputer merupakan pengoperasian paling lumrah yang dilakukan oleh para penggunanya. Tindakan tersebut diwujudkan dalam proses menekan pada keyboard yang bertujuan untuk memasukkan angka atau huruf sehingga tampil di layar monitor. Jika mengetik dilakukan tanpa disertai dengan pengetahuan serta keterampilan, bisa jadi ketikan yang dihasilkan tidak memuaskan, bahkan cenderung akan menjadi salah ketik. Keterampilan mengetik 10 jari sangat membantu dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan komputer, misalnya penulis, programmer, atau sekretaris. Namun, sangat sedikit yang menyadari akan pentingnya mengetik sehingga tidak heran jika ditemukan pemilik komputer yang kurang ahli mengetik 10 jari. Di samping itu, belajar dan latihan mengetik dirasa membosankan karena orang lebih senang bermain game ketika sedang memakai komputer. Di sini ada saran untuk kemajuan teknologi informasi komunikasi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depannya mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas sehingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya aplikasi yang tersedia di Google Play dapat membantu kita dalam memudahkan mengetik dengan 10 jari. Karena mengetik dengan menggunakan 10 jari ini sangat bermanfaat dikarenakan dapat membantu pekerjaan terasa lebih cepat dan efisien dalam melaksanakan tugas di kantor maupun instansi. Baik,
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.